siang semuanya. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran instalasi motor listrik. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali itu dengan doa, dan Bapak minta salah satu dari kalian untuk menuntun kita dalam sebuah doa. Dipersilakan. Mari kita setelah berdoa. Kita menuntun hati kami dari rumah hingga sampai di tempat ini dengan baik. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulaikan proses belajar mengajar kami, kiranya Engkau untuk itu dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Ya Tuhan, ini doa permohonan kami. Haleluya, amin. Terima kasih pada siswanya yang telah memimpin kita dalam sebuah doa. Dan berikutnya absensi. Jadi untuk ketua kelas silakan jalankan absen. Jadi masing-masing menulis. Nah, Bapak ingatkan jangan sampai ada yang menulis nama dari temannya sendiri. Jadi kita belajar jujur. Jadi tulis saja nama Anda sendiri. Boleh ya? Semangat pagi. Semangat pagi. Lebih kuat lagi. Semangat pagi. Ya, bagus. Sambil absen jalan, kita langsung menuju ke babak selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tentunya apa yang akan kita pelajari hari ini tentunya memiliki tujuan. Ya, kita harus tahu tujuan untuk belajar ini apa. Kalau tidak tahu, buat apa belajar, ya kan? Jadi kita harus tahu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran saat ini adalah peserta didik. Jadi Anda itu diharapkan mampu mempraktikkan cara kerja rangkaian kontrol motor listrik 3 fasa direct online. Ya, selanjutnya model pembelajaran. Nah, model pembelajaran seperti kali lalu, yaitu model pembelajaran problem based learning. Ya. Kemudian metode pendekatan yang digunakan itu scientific learning. Jadi adik-adik juga harus tahu, oh kita belajar ini menggunakan metode pendekatan apa? Scientific, ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada sebuah kasus, karena ini kita bicara tentang pembelajaran problem based learning, berarti kita harus awali itu dengan sebuah kasus. Nah, dan nantinya kasus itu nanti kalian akan selesaikan lewat praktek. Jadi ada satu kasus di mana seorang teknisi, ya, yang bekerja di satu bidang yang berkaitan juga dengan apa yang kita sebentar pelajari saat ini, bekerja di perusahaan di bagian rangkaian kontrol. Nah, kebetulan sang manajer itu meminta sang teknisi untuk membuatkan satu rangkaian kontrol, yaitu rangkaian kontrol direct online. Jadi berarti kita menggunakan motor listrik 3 fasa. Nah, yang lalu-lalu biasanya di perusahaan ini hanya menggunakan motor listrik 1 fasa. Nah, kali ini mereka telah beralih menggunakan motor listrik 3 fasa. Ya, tujuannya untuk lebih menambah produksi. Jadi memperbanyak produksi dalam per hari. Nah, masalahnya adalah sang teknisi belum bisa. Jadi tidak bisa merakit atau merangkai rangkaian kontrol motor listrik 3 fasa direct online. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan kasus ini? Nah, sebelum kita masuk pada materi, ya, kita simak dulu. Ini satu video, sedikit ada hubungannya dengan materi ini, tetapi di sini Bapak contohkan video mengontrol motor listrik. Jadi ini nanti kita akan praktekkan ke depan. Jadi Bapak ingin memotivasi Anda, jadi kedepannya bukan hanya dikontrol secara manual, ya. Jadi kita akan mengontrol rangkaian kontrol ini, rangkaian kontrol direct online ini dengan menggunakan HP Android. Tetapi di sini dalam video itu lampu. Jadi motor kita ganti dengan lampu, tapi sebetulnya sama, ya. Motor hanya kita ganti saja dulu dengan lampu untuk memberi contoh bahwa ketika kita menggunakan HP, kemudian kita memerintahkan lewat HP bahwa motor menyala, maka motor pun akan menyala. Oke, silakan simak dulu ini.
Kalau kita lihat dalam video, jadi Bapak memerintahkan pada HP dengan kata lampu menyala, maka dengan sendirinya lampu akan menyala seperti terlihat pada video. Nah, contoh ini akan kita terapkan pada motor listrik, tapi bukan sekarang. Nanti kita terapkan di minggu depan. Nah, sebelum kita lanjut ke komponen-komponen apa saja yang akan kita gunakan pada praktik, Bapak ingin bertanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu lalu kalian telah berhasil menjelaskan tentang cara kerja dari komponen-komponen pengendali. Selain itu, cara kerja juga dari rangkaian kontrolnya, ya. Nah, saat ini kita akan belajar tentang cara merakit, ya, menerapkan. Jadi cara merakit rangkaian kontrol direct online, ya. Nah, tentunya kita harus menyiapkan komponen-komponen apa saja yang harus digunakan. Maka Bapak ingatkan kembali ya komponen-komponennya. Yang pertama MCB 1 fasa dan juga MCB 3 fasa, masing-masing satu buah. Kemudian ya, apa ini? Kontaktor magnet. Oke, betul sekali. Nah, selanjutnya pengaman termis 1 buah. Nah, selanjutnya setelah pengaman termis ada lagi lampu, ya, lampu tanda, ya, lampu tanda. Nah, selain benar juga lampu tanda, ada juga saklar, ya, saklar push button. Nah, kalau lampu ini lampu tanda ada berwarna merah, kuning dan hijau. Kemudian selain lampu ada apa lagi? Ada, nah, ya, betul, kabel. Sebelum maju ke praktek, Bapak akan kembali jelaskan lagi tentang cara kerja dari rangkaian kontrol motor listrik 3 fasa direct online. Nah, perhatikan gambar. Sebelum Bapak jelaskan cara kerjanya, coba lihat gambar. Ada tidak pertanyaan yang bisa kalian tanyakan dari gambar ini? Misalkan Sini, kemarin Pak. Yang ingin bertanya langsung kemarin. misalkan yang ada itu kontak 1314 boleh mengganti dengan kontak lain. Oke, pertanyaan yang bagus, silakan duduk. Nah, begitu. Tepuk tangan dulu karena sudah bertanya. Oke. Nah, tadi pertanyaan, misalkan tidak ada kontak 1314 pada kontaktor, apakah bisa diganti dengan kontak yang lain? Nah, tentu saja bisa. Ya. Di sini kontak 1314 itu kontaknya normally open. Jadi kita bisa menggantikan kontak yang lain, misalnya kontak 5354 yang kontaknya normally open. Selanjutnya adalah praktek. Bapak akan membagi kelompok, ya. Kelompok 1 di bagian depan sini, ya. Kelompok 2, kelompok 3, kemudian yang terakhir kelompok 4. Kelompok 1 coba silahkan menuju ke trainer. Ayo Pak, silakan. Silakan menuju ke trainer. Kemudian kelompok yang lain silakan amati gambar dan pelajari. Ya. Amati gambar dan pelajari.
Tiga doang di mana? Cuca banyak. Cuca dulu itu katanya. Ya, kelompok 1 sudah periksa. Untuk terakhir kalinya diperiksa. Ya, oke. Ini sudah benar. Ini juga sudah. Oke, silakan dites. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan dibongkar, dirapikan. Jadi diamankan dulu. Siap-siap kelompok 2. Ada yang belum bisa dipahami atau bagaimana? Ya, sudah waktu 1 menit. Oke, silakan dites. Ya, jadi ya. Tepuk tangan dulu. Jangan terlalu berdekatan, jangan terlalu pakai jarak. Silakan ketua kelompok matikan rangkaian. Stop. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Nah, untuk minggu depan akan dilanjutkan oleh kelompok 3 dan 4. Nah, untuk kelompok 2 silakan bongkar lagi rangkaiannya, kemudian rapikan, kembalikan ke tempat semula, dan yang lain silakan duduk dulu. Tentunya kita harus tutup kegiatan pembelajaran kita dengan sebuah doa, dan Bapak minta kesediaan salah satu dari kalian spontan maju ke depan, silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita satukan doa. Tapi izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Karena Engkau telah memimpin. Terima kasih.
Nah, sebelum kita pulang, Bapak akan mengingatkan sekali lagi. Jadi di dalam perjalanan pulang, jangan sampai kalian terburu-buru yang menggunakan motor, karena mungkin sudah lapar, akhirnya terburu-buru, akhirnya tidak diminta terjadi sesuatu yang fatal. Jadi usahakan hindari itu, ya, tetap jaga keselamatan Anda. Semangat pagi! Pagi! Semangat pagi! Pagi! Semangat pagi! Pagi! Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan.